Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan serta kita akan merenungkannya secara bersama. Dan pembacaan firman Tuhan ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Judul pembacaan firman Tuhan di saat ini, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Sampai disinilah batas pembacaan Alkitab kita. Untuk itu kita masuk dalam renungan yang diambil dari pembacaan kita tadi, yaitu Matius 4 ayat 18 hingga yang ke-22. Dan yang menjadi pokok ayat Alkitab untuk kita renungkan di saat ini pada ayat yang ke-20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Judul renungan kita di saat ini, profesi kita adalah panggilan kita. Perikop dari pembacaan firman Tuhan ini adalah tentang Kristus memanggil murid-murid yang pertama. Pada waktu itu ketika sedang menyusuri danau Galilea, Yesus melihat dua orang, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Adapun profesi atau pekerjaan yang sedang ditekuni oleh kedua orang ini adalah nelayan. Dan tepat pada waktu itu mereka sedang menebarkan jala mereka yang sedang di danau. Kemudian Yesus memanggil kedua orang tersebut dengan berkata, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ketika mendengar hal itu, kedua orang tersebut bergegas untuk meninggalkan jalannya, kemudian mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Yang menjadi pernyataan di sini, banyak orang Kristen menganggap bahwa kedua orang ini telah salah mengikuti Tuhan. Mungkin mereka menganggap mengikuti Tuhan itu kita tidak mendapatkan apa-apa, karena mengikuti Tuhan sudah meninggalkan profesi, bahkan pekerjaan yang sudah kita tekuni. Mereka berpikir bahwa mengikuti Tuhan kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan kelebihan. Jika hanya menjadi penjala manusia, kita tidak mendapatkan yang lebih dibanding kita menjadi seorang penjala ikan. Mungkin mereka berpikir untuk mengikuti Kristus dan melayani Dia, mereka harus meninggalkan pekerjaan, profesi untuk melayani Tuhan. Nah, yang menjadi pernyataan, apakah harus demikian untuk meninggalkan profesi atau pekerjaan yang sudah kita tekuni? Tentu tidak. Tuhan tidak pernah memerintahkan umatnya untuk meninggalkan pekerjaan atau profesi yang sedang kita jalani. Menjadi seorang full-timer di gereja karena melayani Tuhan tidak harus di belakang mimbar sebagai pengkhotbah, worship leader, dan sebagainya. Ketika Petrus dan Andreas pada saat itu untuk memutuskan kembali dan menekuni pekerjaan atau profesi mereka, yaitu sebagai nelayan atau penjala ikan, Tuhan Yesus pun tidak marah kepada mereka, bahkan Ia bersedia menolong. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kedua orang tersebut, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu,
maka akan kamu peroleh. Lalu menebarkannya dan mereka tidak menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yohanes 21 ayat 6. Kita manusia sering lupa dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya pekerjaan atau profesi yang kita tekuni, yang kita jalani saat ini adalah sebuah ladang untuk melayani Tuhan. Sebab pekerjaan atau profesi kita adalah panggilan Tuhan bagi kita. Panggilan berarti seruan yang membuat seseorang untuk mengarahkan pandangan kepada yang memanggil. Panggilan hidup berarti seruan yang membuat seseorang untuk mengarahkan hidupnya kepada suatu titik. Bila dihubungkan dengan panggilan Tuhan, maka panggilan hidup berarti seruan Tuhan kepada setiap orang percaya supaya mereka mengarahkan hidup kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita diciptakan Tuhan bukan karena suatu kebetulan, tetapi semua berada dalam rencananya untuk suatu tujuan. Nah, artinya dalam diri kita masing-masing ada suatu panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan. Talenta yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Tuhan merencanakan yang terbaik kepada umat ciptaannya. Oleh karena itu, apapun yang menjadi pekerjaan atau profesi kita dan dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk bekerja dan berkarya, biarlah keberadaan itu selalu menjadi berkat dan kesaksian bagi orang sekitar kita. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab pekerjaan dan profesi yang kita lakukan, haruslah kita syukuri. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dan merencanakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Talenta dan rencananya untuk setiap manusia umat ciptaannya harus kita syukuri. Dan sekecil apapun usaha yang kamu buat, tetap bersyukur untuk Tuhan. Karena Tuhan selalu menopang perjalanan kehidupan kita dan menyertai kita. Amin firman Tuhan.